Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Zahari, NIM 1940550, Akuntansi Asiang semester 6. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul leasing atau sewa guna usaha. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau ansuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessee. Nantinya, pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada lessor dalam secara dicicil. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 KMK 011991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Maka dapat kita simpulkan, leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lessee. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. 1. Capital lease. Capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. 2. Operating leasing. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. 3. Sales typing lease. Sales type lease adalah lease penjualan, merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. 4. Leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. 5. Cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Kelebihan dan manfaat leasing. Beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapat perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. Bagai struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan lessee, sehingga jangka waktu lease serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di-lease dan pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. Yang ketiga, capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga lessee biasa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi. Selanjutnya, terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan.
Selanjutnya, dilindungi hukum. Pihak leaser dan pihak lease akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Dan selanjutnya yang terakhir, cara mendapatkan aktiva. Pihak leasing seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pilihan utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaan. Beberapa istilah leasing. Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing di atas, maka berikut ini adalah beberapa istilah leasing tersebut. Yang pertama, lease. Kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, lease. Pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Yang ketiga, lessor. Pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan dilease. Selanjutnya ada residual value. Nilai leased asset yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Selanjutnya, fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil dan diangsur. Contohnya, dalam pembelian sepeda motor, tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai, dan tentunya memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Selanjutnya, perusahaan leasing di Indonesia. Perusahaan leasing di Indonesia sendiri terbilang cukup banyak dengan variasi layanan yang ditawarkan. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia adalah PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Federal International Finance FIF, PT Auto Multi Arta, PT Astra Credit Companys ACC, PT Samin Auto Finance, PT Basen Auto Finance BAF, PT Wahana Auto Mitra Multiarta WOM dan lain-lain. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Adapun tujuan, manfaat, fungsi, dan sejarah leasing sudah kita bahas bersama di atas. Semoga bisa meningkatkan pengetahuan Anda, terlebih lagi untuk pembisnis yang berniat menggunakan jasa leasing. Jika Anda memang benar-benar berminat untuk menggunakan jasa leasing, maka Anda harus memiliki arus kas perusahaan yang lancar dan baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.